Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Feby Febrian, pada mata pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Pada pertemuan keempat ini, saya akan membahas materi tentang mitigasi bencana alam. Berikut ini merupakan salah satu pengertian dari mitigasi bencana alam. Jadi intinya, mitigasi bencana alam ini mencakup tiga hal penting. Yang pertama mitigasi, yang kedua adaptasi bencana alam, dan hal yang terakhir adalah penanggulangan bencana. Ya. Nah, ketiga hal tersebut, yang pertama itu mitigasi, ya. Jadi mitigasi di sini didefinisikan menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Jadi mitigasi bencana merupakan sebuah rangkaian upaya guna mengurangi resiko bencana baik lewat pembangunan fisik atau penyandaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Berikutnya adalah adaptasi bencana alam. Nah, adaptasi ini dilakukan untuk menyesuaikan antar sistem alam dan manusia terhadap bencana alam yang terjadi. Nah, ini dilakukan untuk mengurangi dampak negatif yang terjadi pada bencana alam. Berikutnya, penanggulangan bencana. Nah, penanggulangan ini pasti dilakukan ya untuk eh, menyelesaikan ya bencana alam yang terjadi ya atau tanggap darurat bencana. Nah, penanggulangan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan sesegera mungkin setelah kejadian bencana alam untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan ya. Dampak buruk yang ditimbulkan itu harus segera mungkin ditangani ya. Nah, dengan cara apa menanganinya? Yang pertama itu dengan cara penyelamatan korban bencana alam ya. Lalu yang kedua mengevakuasi korban. Lalu yang ketiga pemenuhan kebutuhan dasar. Contohnya seperti logistik, ya, makanan, minuman dan sebagainya yang mencakup kebutuhan-kebutuhan dasar. Lalu yang berikutnya melakukan perlindungan. Nah, di mana salah satu usaha untuk melakukan perlindungan ini membawa korban pada tempat yang aman. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti tempat pengungsian. Lalu melakukan pengurusan pengungsi, ya. Dan yang terakhir adalah pemulihan sarana dan prasarana. Nah, berikut ini merupakan jenis-jenis mitigasi. Jadi, jenis yang pertama ada mitigasi struktural, yang kedua mitigasi non-struktural. Kalau yang mitigasi struktural ini upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan dengan cara membangun berbagai prasarana fisik dan menggunakan teknologi. Misalnya dengan membuat waduk untuk mencegah banjir, membuat alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, membuat bangunan tahan gempa, atau menciptakan early warning system untuk memprediksi gelombang tsunami. Lalu yang berikutnya non-struktural. Jadi intinya kalau misalkan dilihat dari mitigasi struktural, berarti jenis mitigasi struktural ini eh, menggunakan teknologi yang sudah canggih ya, seperti pendeteksi-pendeteksi. Nah, berikutnya yang non-struktural ini upaya untuk menanggulangi atau mengurangi dampak bencana selain dari cara-cara di atas ya. Jadi non-struktural ini kebalikannya. Nah, contohnya seperti apa? Seperti membuat kebijakan ya dan peraturan. Contoh seperti undang-undang, peraturan atau undang-undang penanggulangan bencana sebagai upaya non-struktural dalam bidang kebijakan, pembuatan tata ruang kota, atau aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas warga. Nah, jadi perbedaannya seperti itu antara mitigasi struktural dan non-struktural. Jadi kalau misalkan struktural itu hal yang dilakukan, ya, non-struktural itu berarti hal yang digambarkan untuk menyelesaikan
atau untuk mengimplementasikan dalam mengatasi bencana alam gitu. Nah, itu perbedaan antara struktural dan non-struktural. Berikutnya di sini dilakukan mitigasi ini tujuannya itu untuk yang pertama meminimalisir resiko korban jiwa. Lalu yang kedua, meminimalisir kerugian ekonomi. Yang ketiga, meminimalisir kerusakan sumber daya alam. Yang keempat, pedoman bagi pemerintah untuk membuat rencana pembangunan di masa depan. Yang kelima, meningkatkan public awareness atau kesadaran masyarakat dalam menghadapi resiko dan dampak bencana. Ya, dan yang terakhir, tentunya membuat masyarakat merasa aman dan nyaman. Lalu, mengenai kegiatan dalam mitigasi, yang pertama ini mengenal dan memantau risiko bencana. Ya, jadi di dalam kegiatannya yang pertama mengenali, memantau risiko bencana. Lalu yang kedua membuat perencanaan partisipasi penanggulangan bencana. Yang ketiga memberi awareness 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 bencana bagi warga sekitar. Ya, pokoknya itulah ya hal yang ketiga. Lalu yang keempat, mengidentifikasi dan mengenal sumber ancaman bencana. Yang kelima, memantau penggunaan teknologi tinggi dan pengelolaan SDA. Dan yang keenam, mengawasi pelaksanaan tata ruang. Dan yang terakhir, mengawasi pengelolaan lingkungan hidup. Lalu pada prinsip-prinsipnya dalam mitigasi ini, yang pertama, bencana yang terjadi adalah pelajaran saat terjadi bencana berikutnya. Lalu berikutnya kebutuhan kerjasama berbagai pihak. Lalu yang ketiga dilaksanakan secara aktif. Yang keempat harus mendahulukan kelompok rentan supaya menghindari lebih banyak korban jatuh. Dan yang terakhir harus selalu dipantau dan dievaluasi supaya hasilnya efektif. Nah, berikutnya tugasnya yang di pertemuan keempat ini silakan kalian pilih salah satu topik ya yang nanti akan kalian bahas ya dari topik-topik tersebut. Pilih salah satunya, kalian jelaskan prosedur mitigasi bencana alam sesuai dengan topik yang dipilih. Misalkan topik yang dipilih gempa bumi. Nah, dari gempa bumi itu prosedur mitigasi bencana alamnya apa saja. Jadi diurutkan dari pertama sampai dengan yang terakhir. Mungkin untuk pertemuan keempat ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas dan tentunya selamat belajar. Sampai ketemu kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.